Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, pastinya luar biasa ya teman-teman. Kak Henok, kita di sini mau ngapain sih hari ini? Hari ini kita mau doa buat ujian nih, Kak. Oh, doa buat ujian. Iya, benar banget. Tapi sebelumnya kita mau berterima kasih dulu ya kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama-sama dengan kita, memuji dan menyembah nama Tuhan. Oh ya, sebelum memulai ibadah ini, teman-teman pilih posisi yang terbaik, yang nyaman untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita pujikan Ku Bersyukur Bapa. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari teman-teman, sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat rahmat kehidupan buat kami pada hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah buat ujian. Kiranya Tuhan Yesus berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya bisa berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, saat ini kami mau ngajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau memujikan bersama-sama dengan semangat ya Kak ya. Ya, benar. Kita mau memujikan bersama-sama, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan
mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan mujizat itu nyata. Mari teman-teman kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kembali kami menaikkan puji dan syukur atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa atas bimbingan dan penyertaan-Mu. Saat ini Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pak Wi. Kiranya akan memberkati Pak Wi ya Bapa di dalam menyampaikan firman-Mu. Kiranya seturut kehendak-Mu juga Bapa. Buka mata kami, hati kami, supaya kami bisa lebih lagi mendengarkan firman-Mu dan bisa menjalankannya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, salam hangat, salam sehat. Ya. Bersama-sama kita melaksanakan ibadah persiapan ujian, ya. Khususnya bagi adik-adik kelas 6 SD, adik-adik SMP kelas 3, dan barangkali adik-adik SMA kelas 3 sudah melaksanakan ujian, tetapi juga akan mengikuti atau melaksanakan ujian tes di perguruan tinggi. Ya. Mari sebelum kita bersama-sama memasuki firman Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 22 ayat 11 sampai 13. Ya. Mari adik-adik, kita buka Alkitab kita masing-masing ya, yang ada di rumah. Mari kita buka bersama-sama Kejadian 22 ayat 11 sampai 13. Ya. Demikian sabda firman Tuhan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Demikian sabda firman Tuhan. Berbahagia yang mendengarkan, memelihara dan menerapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Adik-adik yang terkasih, tentu kita sebagai pelajar, tugas pokok adalah belajar. Dan adalah hal yang sangat wajar ketika kita menghadapi ulangan, tes, tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Akan tetapi,
ketika kita menghadapi ujian kelulusan, suasana akan berbeda. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Karena kelulusan menentukan kalau kita sudah lulus atau tamat belajar dalam jenjang yang diikuti. Dan kelulusan sebagai langkah awal untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Selama 6 tahun belajar di SD, kelulusan akan ditentukan di kelas 6. Selama 3 tahun belajar di SMP, kelulusan ditentukan di kelas 3 SMP. Dan selama belajar 3 tahun di SMA, ditentukan di kelas 3 SMA. Jadi, adalah hal yang sangat wajar kemudian muncul perasaan khawatir, was-was. Apakah adik-adik dapat melewati di kelas yang terakhir? Situasi yang sangat menentukan antara lulus atau tidak lulus. Adik-adik yang terkasih, mari kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Bagaimana Abraham dapat menyelesaikan tugas dari Allah yang menguji iman Abraham. Boleh dikatakan Abraham mengikuti ujian kehidupan dan Abraham lulus ujian dari Allah Bapa. Sekali lagi, mari kita belajar dari tokoh Abraham. Ketika Abraham dipanggil Tuhan, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia. Adik-adik yang terkasih, ketika Abraham menerima panggilan ini, secara manusiawi muncul pergumulan yang hebat. Barangkali muncul perasaan manusiawi dari Abraham. Bagaimana Allah ini tidak masuk akal, Ishak anak yang dijanjikan satu-satunya, malah Allah minta untuk dipersembahkan. Hal yang wajar dan manusiawi jika Abraham punya pemikiran seperti itu. Akan tetapi, bagaimana respon Abraham menolak atau menerima panggilan Tuhan? Adik-adik yang terkasih, Abraham dengan penuh iman menerima panggilan Allah. Tanpa menanyakan alasan Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak yang dikasihi. Abraham percaya bahwa Allah yang memberikan yang terbaik seperti ketika Allah memanggilnya ke tanah Ur Kasdim. Adik-adik yang terkasih, mari kita belajar dari sosok Abraham yang berikutnya. Ketika Abraham menerima panggilan dari Allah, maka Abraham menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Abraham menyiapkan segala sesuatunya dengan maksimal. Oleh sebab itu, keesokan harinya ditemani 2 bujangnya, Abraham berangkat ke tanah Moria. Satu perjalanan bukan hanya 1 hari, 2 hari, bukan adik-adik. Perjalanan sampai 3 hari. Dan ketika mendekati tanah Moria, Abraham minta kedua bujang yang mengikutinya untuk menunggu. Lalu Abraham dan anak Ishaknya yang melanjutkan perjalanan dengan membawa kayu bakaran, api, dan pisau. Di tengah perjalanan, Ishak bertanya, "Bapak, di sini sudah ada kayu dan api. Di mana korban bakarannya?" "Bapak, di sini sudah ada kayu dan api. Di mana korban bakarannya?" Adik-adik yang terkasih,
Dengan tenang Abraham menjawab, Allah akan menyediakan korban bakaran. Ada yang terkasih, satu pertanyaan yang menohok. Sekali lagi kita dapat membayangkan bagaimana perasaan Abraham ketika Ishak menanyakan korban bakaran. Akan tetapi dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, Allah pasti akan menyediakan korban bakaran. Ada yang terkasih, mari kita belajar dari sosok Abraham yang terakhir. Ketika sudah sampai tempatnya, Abraham menyiapkan mezbah dari kayu bakaran. Dan Ishak diikat, diletakkan di atas mezbah, akan dipersembahkan. Dan pada saat itulah malaikat Tuhan berseru kepada Abraham, 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 jangan bunuh anak itu. Ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ada yang terkasih, Allah pun menyediakan domba jantan. Ketika Abraham menoleh, di sana ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Dan Abraham mengambil domba itu, mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Adik-adik yang terkasih, Abraham sama dengan kita. Ketika menjalani ujian dari Allah, pergumulan terjadi. Ketika berangkat di perjalanan, sampai ketika mengorbankan anaknya. Dan pada saat itulah malaikat Allah menyampaikan bahwa engkau takut dan setia pada Allah. Satu kesimpulan kita ambil dari pelajaran Abraham, ada 3 hal. Yang pertama, bagian kita. Yang kedua, bagian Allah. Dan yang ketiga, mengimani. Apa maksudnya? Ada yang terkasih, sebentar lagi kita menghadapi ujian kelulusan, khususnya jenjang SD dan SMP. Untuk jenjang SMA, beberapa barangkali sudah mengikuti ujian sekolah. Akan tetapi juga akan mempersiapkan tes atau ujian masuk ke perguruan tinggi. Seperti halnya Abraham, mari bagian kita persiapkan dengan baik. Sebentar lagi kita menghadapi ujian, menghadapi tes, ujian ke perguruan tinggi, kita belajar. Bagian kita persiapkan dengan baik, dengan maksimal. Belajar dengan baik, memberi waktu secara khusus, mengerjakan latihan-latihan soal, dan menjaga kondisi badan. Tentu berdoa dan berserah penuh kepada Allah. Dan apabila bagian kita ini sudah kita persiapkan secara maksimal seperti halnya Abraham, maka Tuhan akan bekerja pada bagiannya. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, dengan berdoa dan belajar serta mengimani Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Adik-adik yang terkasih, barangkali muncul pertanyaan di antara kita. Bagaimana kalau hasil yang kita terima tidak sesuai harapan, tidak lulus ujian, atau tidak diterima di sekolah atau perguruan tinggi? Seperti halnya Abraham, mari kita percaya dan mengimani bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah, yang tepat
pada waktunya. Ada yang terkasih, salah satu keponakan Pak Wi, dia ikut dengan saudaranya dari kecil, dia ikut dengan saudaranya. Pada waktu selesai di jenjang SMP dan akan melanjutkan jenjang berikutnya, waktu itu keponakan Pak Wi mengambil SPG dengan harapan menjadi guru. Segala sesuatu dipersiapkan dengan baik dan sampai tiba waktu tes seleksi, penerimaan untuk masuk SPG, semua dijalani dengan baik. Tiba waktu pengumuman hasil tidak seperti yang diharapkan. Keponakan Pak Wi gagal masuk SPG. Ada yang terkasih, secara hasil keponakan Pak Wi baik. Kenapa tidak bisa masuk SPG? Waktu itu ketika masuk SPG yang laki-laki tinggi badannya harus 160. Tetapi keponakan Pak Wi tidak sampai syarat yang ditentukan. 2 hari menangis, meratapi kegagalannya. Akan tetapi Tuhan menunjukkan jalan. Ketika di detik-detik terakhir, akhirnya keponakan Pak Wi masuk Semea Kristen Panggung Solo. Dan Semea itu sampai sekarang masih ada. Dan ketika masuk di Semea, ditekuni sampai pada akhirnya lulus ujian. Dan ketika Telkom, ya, kantornya ada di sekitar depan Balai Kota, membuat lamaran, lowongan lamaran, dan keponakan Pak Wi melamar di sana. Dan lolos, dan diterima. Dan apa yang terjadi adik-adik? Pekerjaan ditekuni dan seiring dengan prestasinya, pada akhirnya dipercaya untuk menduduki di salah satu jenjang divisi. Rekan mitra kerjanya S1 dan S2, keponakan Pak Wi tanpa gelar. Baru saja Pak Wi ketemu dengan keponakan Pak Wi, dia sampaikan, sebenarnya sudah pensiun, akan tetapi pemikiran masih diperlukan oleh pemerintah dinas. Keponakan Pak Wi diperpanjang pekerjaannya. Adik-adik yang terkasih, bukankah ini suatu hal yang luar biasa? Ketika kita mengimani dan percaya, apapun keputusan Allah itu adalah keputusan yang terbaik bagi adik-adik, bagi kita semua. Seperti halnya Abraham, mari bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita hadapi ujian, kita lewati ujian. Ketika bagian kita persiapkan dengan maksimal, Tuhan akan menyempurnakan. Ketika Tuhan campur tangan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Ada yang terkasih, mari bersama-sama sebelum kita akhiri ibadah persiapan ujian, kita akan masuk doa syafaat, bersama-sama menyatukan hati, kita berdoa. Kami mohon Bapak Ibu yang mendampingi di rumah, mendampingi putra-putrinya, mari kami persilahkan untuk merangkul, tumpang tangan dengan kasih. Kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kalau pada kesempatan ini kami boleh bersatu hati, berdoa bersama-sama dengan anak-anak kami, didampingi orang tua kami masing-masing. Kami menyerahkan sepenuhnya anak-anak kami di dalam menghadapi ujian, baik di jenjang SD, di jenjang SMP, jenjang SMA yang barangkali persiapan tes masuk ke perguruan tinggi. Bapa di dalam surga, secara manusiawi, kami khawatir anak-anak kami was-was ketika menghadapi ujian ini. Akan tetapi kami percaya dan yakin, seperti halnya Abraham yang mengandalkan Engkau, mempersiapkan bagiannya dengan maksimal. Dan Tuhan akan menyempurnakan. Sekali lagi kami percaya dan yakin, jika Engkau campur tangan, maka Engkau akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak kami. Secara khusus kami berdoa untuk orang tua anak-anak kami. Tuhan kiranya memberikan hikmat cinta kasih supaya di dalam anak-anak kami memasuki ujian ini boleh memberikan waktunya secara khusus, memotivasi, mendampingi anak-anak kami, merangkul, sehingga anak-anak kami merasa aman dalam lindungan orang tua kami masing-masing. Dan biarlah ini menjadi motivasi anak-anak kami di dalam mengerjakan soal-soal, di dalam menghadapi ujian ini. Dan biarlah satu keyakinan bersama Tuhan kami boleh melewati ujian demi ujian. Secara khusus pula kami berdoa untuk panitia ujian di sekolah, di jenjang sekolah kami masing-masing. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada panitia ujian di sekolah kami masing-masing, dengan persiapan yang baik, dengan persiapan yang maksimal. Alat-alat yang digunakan, ruangan yang digunakan, biarlah semua ini boleh membantu di dalam pelaksanaan ujian berjalan dengan baik dan lancar. Bapa di dalam surga, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sekali lagi, jika Engkau campur tangan, maka Engkau akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari yang terkasih, sekali lagi Pak Wis sampaikan selamat berjuang. Bapak Ibu orang tua yang mendampingi, mari kita motivasi anak-anak kita masing-masing. Sekali lagi, selamat berjuang, bersama Tuhan kita akan melewati ujian ini. Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman, sebelum kita mau mengakhiri ibadah pada hari ini, kami mau ngajak teman-teman untuk menyanyikan sebuah lagu, Bersyukurlah. Na
setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya pada ibadah hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama-sama berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman tadi dapat menguatkan teman-teman buat menghadapi ujian, dan kiranya ujiannya dapat sukses dan bisa mengerjakan dengan lancar. Ya, Amin. Terima kasih. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.